Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini besok mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan itu kata Nabi ada sahru Ramadana awalu rahmah wa wasutuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minaniron. Artinya 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu adalah rahmah, wa wasutuhu maghfirah, di 10 hari kedua maghfirah itu pengampunan, dan di 10 hari ketiga wa'idkun minaniron, artinya pembebasan dari api neraka. Maka di 10 hari pertama ini pasti orang bersyukur terhadap Allah karena ada keberkahan di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dan berkah itu apa? Berkah itu bertambahnya nilai dari nilai yang sebenarnya. Maknanya amal kebaikan diterima, doa dikabulkan, dan dosa diampuni. Ini bagian dari keberkahan. Maka kita usaha untuk sedetik pun tidak melupakan di 10 hari pertama ini. Maknanya apa? Siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, di 10 hari pertama ini, maka ia akan berhasil melewati Shirathul Mustaqim ketika terjadi tergelincir. Maka akhlak yang baik itu kunci diterimanya ibadah. Di akhlak itu sesuatu yang mutlak bagi kita untuk membenahi diri dengan berakhlak yang baik. Kemudian di 10 hari pertama ini kalau kita menyambung silaturahim, maka Allah akan menghubungkan ia dengan rahmatnya. Maka kesempatan yang baik di bulan suci Ramadan ini di 10 hari yang kedua bersilaturahim dengan sanak saudara, famili. Kata Nabi, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fal yasir rohimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Di samping kita akan dihubungkan dengan rahmatnya Allah besok di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga, membaca satu ayat Al-Quran. Karena ini bulan berkah, maka itu setara dengan menghatamkan Al-Quran. Bisa dibayangkan itu. Kalau kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu sudah setara dengan menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa, hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Kalau kita melakukan sholat wajib itu, maka itu lipat kali 70. Kalau kita melakukan sholat sunnah, maka nilai ibadahnya setara dengan sholat wajib. Maknanya apa? Inilah yang dinamakan bulan istimewa itu. Kemudian yang di 10 hari pertama, kalau kita banyak membaca sholawat, maka itu akan memberatkan timbangan
pada hari timbangan kita adalah meringan, maka perbanyaklah membaca sholawat. Seperti sholawat, banyaklah sholawat. Kalau di dalam syairnya Gus Gending itu kan ada mergo do kurang sholawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngakehno sholawatmu, supaya tentrem atimu, selamat dunya akhiratmu. Nah, ini bagian-bagian dari syair sholawat. Banyak sholawat. Misalnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Pangeran katonmu ya wong tuwa, uripe aja mbok sia-sia, senengno bungahno lan dongano, uripmu oleh ridho. Itu juga memperbanyak sholawat itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, di 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah. Maghfirah itu apa? Hari pengampunan. Mohon maaf, sadar atau tidak, hampir setiap saat itu kita punya dosa. Baik yang dilakukan itu dosa tangan, dosa mulut, dosa kaki, dosa telinga. Itu kita semuanya punya dosa. Maka yang lebih baik dari dosa itu adalah istighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah, sebagaimana Rasulullah itu pasti mengajari kita hal-hal yang baik. Kalau di 10 hari kedua ini Rasulullah pasti sholat tahajud. Setidak-tidaknya melakukan sholat tahajud itu ya 2 rakaat. Adapun bacaannya yang ringan saja, seperti yang dikatakan Nabi itu ya membaca di sholat tahajud, membaca Quran surat Al-Ikhlas, membaca Quran surat Al-Falaq, membaca Quran surat An-Nas. Itu sunnahnya. 2 rakaat itu rendah, serendah-rendahnya. Adapun nanti lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat akan lebih baik, lebih mulia, lebih baik lagi. Kemudian di 10 hari yang terakhir pembebasan dari api neraka. Nah, maka Rasulullah menyampaikan seluruh anggota keluarganya untuk mengikatkan pinggang. Maka malam itu adalah panjang, jangan diperpendek dengan tidur. Di 10 hari terakhir itu ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu biasanya cirinya turunnya di malam-malam ganjil, seperti malam 21, 23, 25, 27, 29. Adapun kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka selama malam ganjil di 10 hari terakhir itu kita tidak meninggalkan, maka otomatis kita akan mendapatkan. Kalau bisa ya lebih ditingkatkan. Tetapi insya Allah mutlak, karena malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau kita 5 tahun terakhir itu kalau 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kurang lebih 80 tahun, 80 tahun. Kalau kita dapat 5 tahun terakhir dari tahun 2020, 21, 23 itu artinya 8 kali 5 itu sudah 400 tahun. Bisa dibayangkan, itulah kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu itu umatnya panjang, ibadahnya panjang, kita umatnya Nabi Muhammad ini usianya pendek, tapi nilai pahala kita panjang. Yang seperti itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qadar. Mudah-mudahan
Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, ibadah kita diterima dan kita digolongkan oleh Allah besok akhirnya masuk ke dalam surganya. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.